Salam merinding semuanya. Kembali lagi bersama saya Alika, hanya di Ke. Jangan sompral. Semua itu ada di Jangan Sompral. Di sini saya akan membahas kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Baik itu kisah fiksi dari film maupun kisah yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Maka dari itu, kalau Anda sendirian, sebaiknya Anda hati-hati. Karena mungkin di akhir cerita nanti, Anda sudah ada yang menemani. Di episode kali ini saya akan membacakan kisah tragis yang terjadi di malam pergantian tahun baru. Kisah-kisah ini juga sekaligus menjadi pengingat kita bahwa tidak semua hal harus dirayakan. Tetapi kadang melakukan introspeksi diri juga jauh lebih penting. Pemirsa Ke, tanggal 31 Desember selalu dirayakan sebagai malam yang paling meriah di seluruh dunia. Malam ini biasanya dijadikan malam untuk menyambut pergantian tahun dan juga sekaligus untuk melakukan perayaan yang menandai pergantian tanggal dari 31 Desember ke 1 Januari. Tradisi umum yang biasanya dilakukan untuk menandai malam pergantian tahun baru biasanya dengan melakukan pesta kembang api dan juga sekaligus berkumpul bersama teman dan juga keluarga. Namun, seringkali malam pergantian baru yang harusnya terjadi dengan penuh sukacita justru berakhir dengan tragis. Dan berikut adalah kisah-kisah mengerikan yang pernah terjadi di malam pergantian tahun. Insiden-insiden ini biasanya terjadi karena antusiasme orang yang sangat membeludak, kecelakaan kembang api, ataupun juga tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di hari itu. Pesta Tahun Baru di kota Shanghai, China, tahun 2014 menjadi kekacauan besar yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Malam itu terjadi insiden yang menewaskan 36 orang dan hampir melukai 42 orang lainnya. Banyak korban tewas adalah pelajar dan 25 diantaranya adalah perempuan. Pada malam naas tersebut, ribuan orang diperkirakan berdesak-desakan di kawasan waterfront Bund di Jalan Chenmi. Hal itu diakibatkan karena tidak adanya petugas yang memadai, sehingga mereka kesulitan untuk mengatur ribuan orang tersebut. Pergerakan dari kerumunan orang-orang yang berkumpul di kawasan tersebut kurang lebih terjadi sekitar 25 menit sebelum malam pergantian tahun baru. Kondisi di bundaran dan juga pinggiran sungai Huangpu tersebut dipadati oleh ribuan orang yang ingin berjalan ke jalan utama. Namun, kericuhan awal ditandai dengan adanya orang dari teras klub Roach and Luxury yang melempar sejumlah uang dan juga pecahan dolar Amerika. Sebaran uang inilah yang akhirnya menyebabkan kericuhan dan ribuan orang berdesak-desakan untuk saling berebut uang tersebut. Ironisnya, diketahui dari setelah kejadian kalau uang-uang yang dilempar tersebut merupakan uang palsu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ribuan orang terpaksa harus menjadi korban karena adanya banyak kelalaian manusia tersebut. Kedua, ada kisah dari pesawat Jeju Air di malam pergantian tahun baru 2024. Tepat 3 hari sebelum malam pergantian tahun baru 2024, tepatnya 29 Desember, pesawat Jeju Air dari Korea Selatan mengalami kejadian yang sangat tragis. Pesawat Boeing 737-800 yang berangkat dari Bandara Bangkok, Thailand, melakukan perjalanan dengan destinasi Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Sayangnya, pesawat tersebut harus mengalami kecelakaan saat berlandas di bandara tersebut. Pesawat itu diketahui membawa 181 orang, di mana 175 diantaranya adalah penumpang dan juga 6 adalah awak kabin. Namun karena mengalami kecelakaan, sebanyak 179 orang harus kehilangan nyawa. Sementara 2 orang awak kabin selamat walaupun harus mengalami luka yang cukup parah. Berdasarkan analisis dari pengamat dan juga laporan aviasi dari bandara tersebut, kecelakaan terjadi karena adanya tabrakan dengan burung atau yang biasa disebut dengan bird strike. Lalu
ditambah keadaan cuaca yang juga sangat buruk. Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan juga Transportasi Korea sebenarnya sudah menyebutkan kalau menara pengawas sudah memberikan laporan peringatan bird strike tersebut. Hal itu berujung pada sang pilot yang akhirnya mencoba pendaratan ulang. Tetapi sayangnya usaha tersebut gagal. Pesawat akhirnya harus turun tanpa roda pendaratan, keluar dari landasan, menabrak pagar, dan akhirnya harus meledak. Seorang konsultan penerbangan yang bernama Philip Butterworth Hayes bahkan menyebutkan kalau insiden ini adalah kecelakaan paling serius yang pernah terjadi di dunia aviasi. Berikutnya ada insiden dari kawasan Honolulu, Hawaii. Kembang api tahun baru yang sangat besar berbalik arah ketika dinyalakan dan akhirnya menimbulkan ledakan yang disertai dengan pecahan peluru dan juga api. Ledakan itu terjadi saat malam pergantian tahun baru. Naasnya, ledakan itu terjadi di kawasan rumah yang padat penduduk. Sehingga akibat ledakan tersebut dilaporkan kalau 3 orang harus meninggal dunia dan 20 orang lainnya luka-luka. Diketahui kalau ledakan pertama diawali karena petasan kembang api yang berjenis air cake berbalik arah dan kemudian meledakkan kembang api lainnya. Akibatnya, terjadi ledakan besar dari kembang api yang ada di satu rumah. Jim Ireland, Direktur Departemen Layanan Darurat Honolulu, Hawaii, adalah orang pertama yang sampai ke lokasi. Dia menyebutkan kalau pemandangan dari lokasi kejadian sangatlah mengerikan, di mana banyak orang terkapar karena luka bakar dan juga rumah yang sudah habis karena dilalap si jago api. Ia bahkan menyebutkan kalau selama 30 tahun dia bekerja di layanan medis darurat, ini adalah kejadian terburuk yang pernah dia alami. Terakhir, ada peristiwa mengerikan yang terjadi di Oldsmar, Florida, Amerika Serikat. Pada malam pergantian tahun baru 2014, Christian Gomez, seorang pria berusia 23 tahun, menghabiskan liburan bersama keluarganya. Termasuk di dalamnya juga sang ibu, Maria Suarez Casagni, yang berusia 48 tahun. Di masa mudanya, Christian dikenal sebagai orang yang sopan, peduli, dan juga baik hati. Namun, saat menginjak usia 18 tahun, terjadi perubahan yang sangat drastis. Waktu itu, Christian Gomez mulai mengisolasi dirinya sendiri dari dunia luar. Setelah dibawa ke rumah sakit, diketahui bahwa Christian didiagnosis menderita depresi, gangguan bipolar, dan juga skizofrenia. Saat awal peristiwa naas itu terjadi, sang ibu berulang kali meminta bantuan untuk Christian memindahkan beberapa box ke lantai atas rumahnya. Namun, Christian menghiraukan permintaan ibunya tersebut, sehingga ibunya terus mengomelinya sampai beberapa hari ke depan. Dan itu diperparah karena Christian tidak kunjung juga membawa box-box tersebut untuk pindah ke lantai atas. Karena terus mendapatkan omelan dari ibunya, akhirnya kekesalan Christian pun menumpuk. Dan akhirnya dia harus membunuh ibunya dengan cara yang sangat tragis. Christian Gomez memenggal kepala ibunya sendiri dan membuang mayatnya ke tempat pembuangan sampah. Kejadian mengerikan tersebut akhirnya diketahui oleh Mario, saudara Christian yang juga tinggal di rumah tersebut. Mario heran karena seharian ini dia tidak melihat ibunya. Dan saat mengecek seisi rumah, dia kaget karena melihat banyaknya darah yang berceceran di lantai. Maria pun akhirnya menelepon kepolisian setempat. Begitu polisi datang untuk memeriksa tempat kejadian perkara, mereka sangat kaget karena mereka menemukan kepala ibu Christian dibuang di salah satu tong tempat sampah rumahnya tersebut.
Sesaat kemudian, ada sekelompok orang dari perumahan kawasan rumah yang melaporkan kalau kaki Christian berlumuran darah. Akhirnya, orang-orang itu menelpon polisi dan juga langsung menangkap Christian di tempat. Akhirnya, Christian ditangkap dan juga didakwa atas pembunuhan ibunya sendiri. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara dan harus mendekam di sel sambil menyesali perbuatan kejamnya tersebut. Itu dia kisah keeng yang saya bisa bawakan hari ini. Semoga Anda masih bisa menonton kisah-kisah yang berikutnya. Itu pun kalau Anda masih berani. Saya Alika, sampai jumpa di keeng. Jangan sombong.